Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitri Agustin dari kelas 12 IPA D nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan materi ulangan lisan. Yang pertama, menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, menjelaskan peran kepolisian, hakim, jaksa, advokat, dan KPK. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang kelima, mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Perlindungan hukum. Maksud hukum berfungsi sebagai perlindungan, yaitu bahwa dalam proses penegakan hukum, hukum berguna untuk melindungi masyarakat. Adanya fungsi ini guna terpeliharanya kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. Penegakan hukum. Maksud hukum berfungsi sebagai penegakan, yaitu bahwa dalam proses penegakan hukum, hukum berguna untuk menegakkan atau memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Sehingga setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus dalam penanganannya. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Hukum merupakan sistem dalam ketatanegaraan yang berguna untuk mengatur suatu negara berjalan sebagaimana mestinya. Hukum sendiri dapat fungsi sebagai pelindung dan dapat juga sebagai penegak. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa poin sebagai hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tentu saja demi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh Soejarno Sukanto, yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku, tetapi bergantung pada beberapa faktor, di antaranya seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan faktor fasilitas hukum. Yang keempat, faktor penentu lain. Bersumber dari berbagai buku hukum, faktor yang mempengaruhi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak sebatas dengan aturan hukum yang telah disebutkan di atas. Ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, di antaranya seperti dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penegakan hukum, peranan masyarakat, keberadaan sarana dan fasilitas yang ada. Dari ulasan dan pemaparan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan banyak hal, di mana penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh support dari banyak pihak dan banyak elemen, mulai dari undang-undang, hukum, dan masyarakat. Peran kepolisian, hakim, jaksa, advokat, dan KPK. Yang pertama, peran polisi. Di bidang penegakan hukum, kepolisian bertugas melakukan penyidikan, penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum, acara pidana, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peran jaksa. Sebagai salah satu elemen sistem hukum, kejaksaan mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Yang ketiga, peran hakim. Hakim adalah mengadili, merupakan serangkaian tindakan
memerintahkan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah persidangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, peran advokat. Adapun tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera untuk disidangkan. Yang terakhir, peran KPK adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat dalam hal perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Contoh perilaku yang mencerminkan tergantung pada hukum yang berlaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Dalam kehidupan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak mencontek, dan lain-lain. Dalam lingkungan masyarakat, seperti melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, melaksanakan ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara antara lain. Yang pertama, tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Yang kedua, memiliki KTP. Yang ketiga, memiliki SIM. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pemilu. Yang kelima, membayar pajak dan membayar retribusi parkir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Yang pertama, perampokan. Perampokan merupakan sebuah bentuk dari tindak kriminal yang dilakukan dengan cara memaksa, kemudian dapat dilakukan dengan melakukan sebuah tindakan kekerasan kepada korban, dan kemudian mengambil barang yang dimiliki korban, biasanya berupa barang berharga yang dimiliki oleh korban seperti perhiasan, telepon genggam, dan dompet yang dimiliki korban. Adapun sanksi tindak pidana perampokan di dalam pasal 365 KUHP, yaitu hukuman mulai dari 19 tahun sampai hukuman mati, tergantung akibat yang ditimbulkan. Perampokan ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena adanya kesempatan. Yang kedua, karena kesenjangan sosial. Yang ketiga, karena faktor psikologis. Yang selanjutnya, yang kedua, membuang sampah sembarangan. Upaya pemerintah untuk mengetatkan penjagaan kebersihan. Yang ketiga, melanggar lampu lalu lintas. Upaya pemerintah harus ada kamera CCTV atau polisi yang menjaga. Yang keempat, balap liar. Upaya pemerintah harus ada operasi balap liar. Yang kelima, rumah yang dibangun secara liar atau tidak ada izin. Upaya pemerintah hancurkan atau pemilik rumah harus membayar uang jaminan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.